يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Apa sih yang menyebabkan ulama itu berbeda pendapat? Nah, insya Allah Pak, kalau panjenengan ngerti ini Pak, insya Allah mangki wangsul. Insya Allah kalau ada masalah perbedaan pendapat khilafiyah niku atine jembar. Amin ya rabbal alamin. Mboten gampang terprovokasi. Saya sebutkan ada banyak sebab Pak, minimal 8. Saya sebut 5 saja. 5 ini aja gangsal niki mawon Pak. Insya Allah setengah 12 baru selesai kok. Nomor 1, panjenengan tulis nggih. Betul saya tulis nggih. Rekamannya ini dibuka nanti YouTube. Maktub. YouTube kalian maktub. Sudah. Nomor 1. Apa sebab ulama beda pendapat? Loh, ulama kok beda-beda itu loh. Jane wong pinter ngono ya iso kompromi. Rapat bareng, ayo kita kumpul ngopi bareng. Nanti kita tetapkan ijma ulama, kesepakatan para. Ternyata enggak, mereka beda pendapat. Sebabnya nomor 1. Lam yasil ilaihi ad-dalil. Dalile dereng sampai. Dalil belum sampai. Ada ulama yang dalilnya sampai maka menentukan hukum sesuai dalil. Ada ulama yang lain dalilnya belum sampai, akhirnya dia berijtihad, boleh jadi hasil ijtihadnya menyelisihi dalil. Cek gampang. Contohnya ngeten. Tapi mboten usah mboten usah dieloki nggih. Niki contoh saja. Jangan panjenengan turuti. Lek dituruti bahaya. Ini pendapat Imam Hanafi. Pendapat Imam Hanafi. Dalam mazhab Imam Hanafi, kalau panjenengan mau dipakai tapi tanggung jawab masing-masing. Dalam mazhab Hanafi, minuman keras yang hukumnya haram cuma 2. Nomor 1, yang pembuatannya dari anggur. Nah, jadi anggur diperes, difermentasi, disimpan, diproses sampai jadi minuman keras, haram. Itu yang nomor 1. Nomor 2, yang terbuat dari gandum atau beras. Kados modele kados tape. Selain itu, dalam mazhab Hanafi hukumnya halalan thayyiban. Tuwak-tuban angsal. Lho wis ah. Seneng ya. Narkoba angsal. Napa malih? Ciu angsal. Napa malih? Ayo pengalaman sebut. Mana yang berpengalaman ini? Napa malih Pak? Napa? Bir angsal. Toa angsal. Penak mboten? Oh, penak lho, sembrono mabuk kabeh. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa Imam Hanafi mengatakan khomer yang haram cuma 2, anggur dan gandum? Sementara ulama yang lain Syafi'i, Maliki, Hambali semuanya mengatakan kewabeh jenise pokok gawe otak rusak hukumnya haram. Terus kenapa Imam Hanafi kok mengatakan cuma 2 yang haram? Ayo kenapa? Karena dalilnya belum datang. Dalil yang mengatakan panjenengan tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari itu nulis hadis itu setelah ulama madhab meninggal semua. Betul usah diwalik. Loh itu Syafi'i tidak pakai kitab Bukhari. Loh sampean ya Allah kok isini-sini ini rek.
Lah kalau Syafi'i pakai Bukhari, lah lucu malian. Loh niki Syafi'i meninggal Bukhari belum lahir kok. Astagfirullah, kadang-kadang teman-teman lek debat yang guyok nih jane. Tapi sudahlah, dianggap cek ketok pinter lah, enggak apa-apa yo dia nih. Cek seneng ya. Sudah. Dalil yang mengatakan kullu muskirin haramun, setiap yang merusak akal hukumnya haram. Ternyata hadis itu belum sampai kepada Imam Hanafi. Maka Imam Hanafi berijtihad. Ya wis, Al-Qur'an mengatakan khamr itu hukumnya haram. Loh, tapi khamr itu apa? Imam Hanafi berijtihad, khamr itu minuman keras yang terbuat dari anggur atau gandum. Tapi sekarang kita ngerti, oh ternyata muncul pendapat tanda kutip kontroversial semacam itu. Kita ngerti, oh tiba no dalile dorong nyampe. Artinya kalau begini gampang Pak, yo tinggal dipilih ulama yang dalilnya sudah sampai, selesai. Gampang, panjenengan sakit atas ulama, oh ulama panggul. Contoh, dalilnya belum sampai. Panjenengan nate mireng Umar bin Khattab blusuan, niru-niru Presiden Jokowi, nate mireng. Wale. Umar bin Khattab niku senengane blusuan. Suatu hari ingin berangkat ke suatu desa, mau inspeksi mendadak. Namine sidak. Sampai di pintu gerbang desa itu ternyata dapat berita kalau di desa itu terdapat penyakit menular. Lek melbu mesti ketularan. Tapi wis kadung mlaku ado. Lek gak melbu ya rugi, wis kadung mlaku ado mosok mboten mlebet. Bingung. Akhirnya berhenti di pos dulu. Rapat. Sebagian penasehat Umar dipanggil, penasehat Muhajirin, penasehat Ansor kumpul. Ya apa iki? Melbu apa ora? Kalau kita masuk mesti ketularan. Lek gak melbu rugi kita, wis kadung mlaku ado. Yang Muhajirin bilang, "Wah, ente kok takut mati?" Tak ada Umar takut mati. Melbu, masuk. Ansor bilang, "Oh, ojo bunuh diri. Konyol itu kalau ente masuk bunuh diri." Maka tidak boleh bunuh diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Nah, itu yang di belakang yang moto itu. Itu Bu, panjenengan lihat itu yang moto itu. Nah, itu badannya gede itu. Oh, itu bodyguard saya itu. Namanya Ogle. Itu mobil diangkat sendiri kuat. Mobil-mobilan anak saya. Oke, dipromosikan kok ngalih. Sudah. Maka kemudian orang-orang Ansor bilang tidak boleh masuk. Kalau masuk otomatis ketularan pasti mati. Akhirnya eker-ekeran, melbuka. Datang Abdurrahman bin Auf. Apa Abdurrahman bin Auf katakan? Ya Umar, la nadkhul. Umar tidak boleh masuk. Kaget. Kok yakin sampean? Yakin. Kenapa yakin? Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wujida at-ta'unu fi qaumin fala tadkhuluhu wa in anta fihi fala takhruju minhu. Kalau kalian lihat ada penyakit menular di suatu kampung, jangan masuk, dawuhe Kanjeng Nabi. Kalau kalian di dalam, jangan keluar. Apa kata Umar? Oh ya wes, lek ngene kita putuskan tidak jadi masuk. Pertanyaan, kenapa sebelumnya kok eker-ekeran? Karena dalilnya belum Nah, ketika dalilnya sampai wajib mengikuti. Paham mboten? Penak. Ndak usah ruwet-ruwet. Oh iki dalilnya durung sampai. Sampai ya wis melok sing sampai. Itu sebab pertama. Sebab kedua. Ndak serius, memang saya singkat-singkat aja. Sebab kedua. Dalilnya sampai tapi lali, lupa. Sekarang saya mau tanya, ulama supe niku masuk akal mboten? Masuk akal. Kalau Kanjeng Nabi mawon pernah lupa, pernah Rasul sholat 4 rakaat, sholatnya namung 3. Sahabat badhe ngemutaken subhanallah segen. Loh iki Kanjeng Nabi mosok lali. Akhirnya dibiarkan sama sahabat. Sak mantune salam, sahabat bingung, rame grusak. Kanjeng Nabi tangklet, ono apa?
Kanjeng Nabi aghayyiratis salat, napa salate sampun diganti. Ngawur ganti ya. Ora ana gonta-ganti lho. Panjenengan niku wau salate namung 3. Oh mosok? Nggih, 3 4. Tangklet sahabat ingkang liyane niku. Pinten wau salate? 3 Kanjeng Nabi. Loh 3. Ya wis, kalau begitu kita lengkapi ditambahi 1. Loh, Nabi mawon juga pernah lupa. Nah, kasih contoh. Dalilnya sampai tapi lupa. Berjalan 2 orang sahabat namanya Umar dan Ammar. Nama ini mirip nggih? Umar dan Ammar. Sampai suatu malam istirahat di suatu padang pasir. Bikin tenda istirahat. Bangun untuk sholat subuh, dua-duanya junub. Jangan tanya lo kok bareng-bareng? Oh iya mboten sak, lo iki mulai. Lo kok iso bareng iki lha apa Umar bi Ammar iki? Ndak boleh. Ya mimpi, mungkin cuaca dingin, mungkin segala macam sudah. Bangun lu teles. Mau sholat subuh, madosi banyu mboten angsal. Lho gak enek banyu Mar, ya apa Mar? Anu ae wis tayamum, ngawur tayamum. Iki teles iki tayamum, ya apa sampean? Sudah, akhirnya 2 orang sahabat ini bingung. Umar tidak sholat subuh sampai ketemu air. Kapan ketemu air? Menjelang azan zuhur. Loh, pripun? Amar ngenyek, opo Mar sholat subuh kok katanya zuhuran. Terus caranya Ammar bagaimana? Tayamum. Tapi karena ini bukan hadas kecil, ini hadas besar. Tayamumnya besar. Pripun? Golong-golong kados kucing. Lho niki rambutnya niki digerojok pasir. Digerojoki pasir niki rambutnya niki. Umar guyu Mar lah kok kayak kucing ngono lho. Tapi mboten gelut-gelutan. Mboten perlu gelut ya, padha-padha Islami lah kok gelut sudah. Akhirnya Ammar sholat tapi tayamumnya tayamum seperti mandi kucing. Sampai di kota Madinah laporan kalian Kanjeng Nabi. Nabi, Umar niki mboten sholat subuh Kanjeng Nabi. Lho ya apa Mar? Lho cerita. Lho kula niki junub, mboten ketemu toya. Lah terus lho nggih mboten angsal salat. Lah terus pripun? Nggih kula salate niku pas nemu toya kapan? Saderenge zuhuran. Lho. Saderenge zuhuran nggih lah tapi nemu toya kula. Mandi besar, mandi junub. Lho Ammar niki tambah aneh Kanjeng Nabi. Lho apa maneh Ammar iki? Ammar niki niku pasir digrojok-grojok ten awake. Mar, ya apa Mar? Nggih Kanjeng Nabi. Lah niku lak tayamum besar ta. Sudah. Apa yang terjadi? Kalian Kanjeng Nabi dapat lo kondoro keliru kabeh. Lah, kan selamat iki, Pak. Coba kadung eker-ekeran napa mboten isin niku? Eker-ekeran dadakno keliru kabeh. Lah isin-isin wis kadung gak iso. Totok lho, gak iso gerocok banyu lho. Nah. Apa kata Rasulullah? Yakfikuma at-tayammum. Kalian berdua, Umar dan Ammar, cukup tayamum biasa. Ngenteni nemu banyu ya mboten usah, golong-golong kados Ammar nggih mboten leres. Pokoke cukup tayamum. Sekarang saya tanya, Umar dengar ndak hadis itu? Umar dengar ndak? Dengar. Ammar dengar ndak? Dengar. Sudah. Kanjeng Nabi meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia, diganti Khalifah Umar. Ketika Umar jadi khalifah ada kejadian yang sama percis. Seorang laki-laki tanya, Umar mau tanya. Nggih, silakan tanya. Kula niki tidur di padang pasir. Bangun-bangun mandi junub. Kula padosi toya niku mboten nemu. Lah terus pripun Umar? Salat subuh kula pripun? Mboten enten toya niki. Apa kata Umar? Kamu tidak boleh salat subuh sampai nemu air. Ammar tolak-tolak, lu apa Umar gitu? Kok lupa kenangan manis kita berdua ini? Wah bingung nih, ya apa Umar ini ya? Ini kenangan manis berdua di padang pasir, Umar kok lali? Terus Ammar minta izin, Umar saya minta izin, kalau kamu perbolehkan kulo badin jawab. Nah ini adab namanya Pak.
Kalau di majelisnya orang lain ojo kemeruh. Pun cukup mirengaken mawon. Sudah. Kata Umar, silakan dijawab. Kata Ammar, dulu saya dan Umar menghadapi kasus seperti kasus kamu. Saya gulung-gulung, Umar nunggu air. Ketika sampai di hadapan Rasul, Rasul katakan kalian berdua cukup tayamum biasa. Maka untuk kamu cukup tayamum. Nah sekarang lihat, kenapa Umar sempat salah jawab? Karena nah maka kalau begitu gampang Pak, tinggal ikuti ulama yang tidak beres. Nomor 1, nomor 2 gampang. Sing ewet nomor 3, 4, 5. Ini bukan kelasnya orang awam semacam kita. Orang awam semacam kita cukup manut. Cukup apa? Manut. Tergantung panjenengan manut Imam Syafi'i, nopo manut Imam Hambali, nopo manut Imam Hanafi, nopo manut Imam Maliki. Bebas milih, ya. Nah, yang lucu sekarang ada anak baru ngaji. Baru ngaji bilang gini. Misalkan kunut subuh. Dan ini bukan masalah kecil, Pak. Masalah kunut nih, Pak. Kalau gampang diselesaikan, maka sudah selesai semenjak zaman Imam Syafi'i, Pak. Coba gampang. Mboten mungkin sampai dinten niki enten khilaf niku mboten mungkin. Coba tapi karena ini pelik, karena ini ruwet, karena ini ewet, ini wangel, maka khilafnya tidak terselesaikan di zaman lah kok. Saya kasih contoh. Al-Hilal ini kalau subuh kunut enggak? Enggak kunut. Saya sarankan, ketua takmir mana? Wakil ketua takmir? Wow, masya Allah. Oh, masya Allah, kau waget saya. Begini, kalau mulai awal dibangun sampai tadi subuh tidak pakai kunut, saya sarankan minta Ustadz Anang Wahid bahas kitab Imam Syafi'i judulnya pada pembahasan kunut subuh. Panjenengan nyuwun kalian Ustadz sinten? Ustadz Anang niki tirose Ustadz Rifki kengen ngaji kitab Imam Syafi'i bab kunut salat subuh. Saya yakin seyakin-yakinnya besok subuh langsung kunutan. Yakin saya 100%. Kalau panjenengan baca bukunya Imam Syafi'i sing biasanya mboten kunut langsung benjing kunut, yakin 100%. Karena apa? Dalil mereka kuat. Dan sebaliknya pun di masjid sing lek ben subuh mesti kunut. Masjid mana? Hampir semua. Saya sarankan ditimbali kiai ini, Mbak Yai, kula pengen bahas kitab Imam Hambali. Kitab Al-Mughni. Bapak boleh? Bape kunut subuh. Saya yakin selesai pembahasan besok pagi langsung boten kunut. Yakin seyakin-yakinnya. Itu kenapa, Pak? Karena masalah kunut ini bukan masalah gampang. Ini bukan kelasnya orang awam untuk ikut debat-debatan. Sholat subuh dengan kunut tidak mendekatkan ke surga, tapi semakin dekat ke neraka. Lu mancing. Dan panjenengan lihat banyak umat Islam terpancing. Saya kasih contoh. Ini terbukti, Pak. Ada akun Facebook. Hati-hati betul. Facebook ini, Pak, bukan tempat untuk pembahasan berat-berat. Enggak. Facebook itu sekedar untuk pamer saja. Pamer melaku-melaku nang galek, pamer foto, ikan bakar, berjemur di pantai. Cukup Facebook. Tapi mboten usah bahas kunut ten Facebook, gak cukup. Mboten cukup. Kalau mau bahas kunut subuh, ayo kumpul, tetapkan di masjid mana, pakai kitab apa, itu baru pembahasan. Lek Facebook, ya Allah. Contoh, ada satu akun Facebook, namanya sing Islami banget. Siapa? Kira-kira sing nama itu kalau disebut mesti wong Islam gitu loh. Abdullah Al-Trenggalei, masya Allah. Misalkan begitu ya. Abdullah
Trenggalek Al-Pangguli. Wah, sip. Kalau ada nama seperti itu, panjenengan mikir ini orang Islam atau Kristen? Islam. Namanya saja Abdullah. Sudah. Terus ketika nama Abdullah ini bikin posting di Facebook. Postingannya kontroversial. Kunut subuh bid'ah. Sholat subuh dengan kunut masuk neraka. Di bawahnya ada video singkat. Kan biasanya ngoten ya. Dalile tiang-tiang saat niki niku sanes kitab. Dalile niku videone Ustaz diketok-ketok. Video sak jam setengah diketok mek 20 menit. 20 menit. 60 detik sudah. Di bawahnya videonya Ustaz. Kunut subuh bid'ah. Langsung. Saya mau tanya sekarang. Ketika postingan semacam itu dikeluarkan, sing rame di kolom komentar ilo-iloan itu orang Islam atau orang kafir? Islam napa kafir? Islam napa kafir? Orang Islam. Lah panjenengan tahu ndak itu Abdullah Trenggalek Al-Pangguli? Jangan-jangan itu orang kafir sengaja mancing perselisihan di antara umat Islam. Pernah mikir begitu? Nah, kita gampang kepancing. Loh, sampai ndak tahu itu Abdullah Trenggalek Al-Pangguli itu sopo, panjenengan juga ndak tahu. Tapi kemudian ngotot komentar, bid'ah ngawur. Rame. Ternyata kita dipancing. Sudah. Yang ketiga, keempat, kelima. Saya singkat. Nomor 3. Kenapa ulama beda pendapat? Dalilnya sampai ulama eling ora lali. Loh, lah kok tasih beda pendapat? Ya, karena perbedaan dalam menilai hadis. Sing setunggal sanjang soheh, sing setunggal sanjang doif. Nah, kalau doif boleh diamalkan enggak? Enggak boleh. Ya, kalau soheh diamalkan. Contoh, setunggal sanjang doif, setunggal sanjang soheh. Contoh, panjenengan waktu anaknya lahir, panjenengan adzani boten? Angkat tangan yang diadzani. Angkat tangan. Angkat tangan. Sudah, turun. Ingkang boten ngadzani bayi ketika baru lahir, angkat tangan. Peci merah. Boten adzan. Boten saged adzan. Alah. Kalau kinten lek ngertos dalil, tibakno gak iso adzan. Sudah. Sekarang turunkan tangannya, sudah. Yang adzan, saya mau tanya, mana tadi yang adzan? Angkat tangan yang adzan. Nah, saya mau tanya adzan. Tanggung jawab loh, nggih. Adzan kok. Dalil ya, Pak. Mengadzankan bayi ketika baru lahir itu dhaif, Pak. Dhaif. Berarti diadzani leres napa salah? Lu tuh jangan ora apa-apa, dalil ini ngawur ora apa-apa. Lho kok penak eram? Dhaif, Pak, dhaif. Kalau dhaif artinya Kanjeng Nabi mboten dawuh. Lho lek Kanjeng Nabi mboten dawuh panjenengan adzan tumut sinten panjenengan? Loh. Nah, sudah. Berarti sing bener adzan apa mboten? Nah, saat ini mboten adzan, ya. Mboten adzan mau ya? Angkat tangan, boten adzan, peci merah. Ayo, tanggung jawab. Kita suruh masuk aja enaknya ini ya. Kenapa ndak adzan? Ora iso. Jangan sing ora iso, Pak. Sing boten putih sing boten adzan, Bu, boten adzan. Mana? Yang ketika bayi lahir tidak diadzani. Karena menganggap dalilnya kulo dados korban ini Pak. Anak pertama lahir kulo tumut Syekh Albani. Dhaif. Niki sustere, anak saya baru lahir, suster nganter bayi ke saya. Pak, ini bayinya Pak, silakan diadzani. Dhaif. Mengadhankan bayi di telinganya ketika baru lahir bid'ah. Wedi suster, kerengeram deh. Jenggote sakmene jerit-jerit di rumah sakit. Sudah, ndak saya adzani. Kenapa? Saya yakin dalilnya dhaif. Kalau dhaif Kanjeng Nabi mboten dawuh. Kalau Kanjeng Nabi mboten dawuh lah kula tumut sinten terus. Yakin gak usah diadzani rek, adzan ngono ge salat.
Lah apa tas tak lahir diadzani ku. Durung krungu kupinge sik budek. Oh iya, wah sudah. Sudah. Subhanallah, saya dikasih hadiah salah satu ustadz. Tulisannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judulnya Tuhfatul Maulud. Hadiah ketika anak baru lahir. Salah satu isinya apa? Sunnah ketika bayi baru lahir diadzankan di telinga sebelah kanan. Adzan. Pun kadung lahir. Waduh. Getun kok gawe maneh. Kan. Sudah bikin lagi. Setelah hamil, sip hamil. Ini tak adzani, Pak. Tak adzani. Sudah lahir. Suster mboten nyukaaken bayi. Gak teko suster. Niki pun siap-siap tarik napas iki. Gak teko bayi ini. Loh ya apa? Kula panggil suster. Suster sini. Apa Pak? Ndredeg nih damuk mana iki. Napa Pak? Bayi ku ndi? Mau apa Pak? Mau diadzani lho tirose bid'ah. Iku biyen. Sudah. Lahir datang. Astagfirullahaladzim. Saya ambil anakku tak adzani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suster, iki Ustaz bingung iki. Ustadz bingung ini. Kenapa? Karena zaman itu saya anggap dalilnya dhaif. Sekarang Syekh Albani dibandingkan Ibnu Qayyim, saya lebih yakin Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim bilang dalilnya kuat, maka sunnahnya di adzani. Anak ketiga Pak, bingung gue Pak. Adzan kayak bingung. Daripada malu sama suster, kulo tinggal tilem ten mobil. Akhirnya saya ngadzani bayi. Kulo ditelepon. Ki, apa? Anakmu wis lahir. Lu moso? Iya lahir, Bu. Saya datang. Endi anake? Wis mlebu. Sing adzani, tak adzani. Ya wis aman wis. Kenapa gak kok adzani? Isin mbek suster. Nah, kulo diwara Ustaz bingung lah repot kulo ya. Ini rating bisa turun ini. Nah, artinya Bu, karena perbedaan pendapat dalam menilai dalil itu memunculkan perbedaan pendapat. Nah, yang semacam ini bukan ranahnya orang awam semacam kita. Untuk kita cukup nurut. Panjenengan cocok ulama yang mana? Contoh yang kedua. Kecil lahir. Waktu dia lahir orang tuanya kurang mampu sehingga waktu lahir mboten diakikoh. Nggih. Ketika ini anak kecil tumbuh besar, soge dados camat, Masya Allah. Tanya ke bapaknya, Pak, aku biar lahir sampean akikoh gak Pak? Ora kuat lele, melarat gak duwe apa-apa. Ojo akikoh le, ngurupno lampu ditutupi tempat sampah plastik gak kuat le. Oh nggih Pak. Nah terus sudah besar kaya raya, akikoh diri sendiri atau tidak? Tidak. Kanjeng Nabi akikoh kok. Lo tunggu dulu dalilnya, dalil. Nggak usah kakean tafsir pun, dalil mawon ngomong ini gitu. Mboten usah tafsir dalil. Dalilnya mana? Di akikoh mboten? Mengakikoh diri sendiri atau tidak? Loh tidak. Kenapa tidak? Ayo sing tidak pundi tanggung jawab. Angkat tangan yang tidak boleh mengakikoh diri sendiri, angkat tangan. Saya yakin karena sing wani angkat tangan wis ditakoni. Nah, sekarang kalau yang mengatakan tidak diakikoh, saya kasih dalilnya. Kanjeng Nabi mengakikoh diri sendiri ketika umur 40 tahun, ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Hadisnya Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan Nabi Muhammad diutus umur 40, diturunkan surat Al-Alaq umur 40, diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40, dan saat itu Nabi Muhammad mengakikoh dirinya sendiri. Dados akikoh mboten?
akikoh. Dalilnya dhaif. Oh, jebakan Batman ini, Pak. Akikoh mboten. Nah, maka yang semacam ini kita serahkan kepada ulama. Kalau panjenengan cocok kepada ulama yang mendoifkan pun mboten usah akikoh. Kalau panjenengan cocok kepada ulama yang mengatakan dalilnya sahih, ya monggo silahkan di akikoh. Selesai. Lah kok ruwet teram? Wong kita ndak ikut-ikut kok. Loh, menilai dalil dhaif atau sahih itu kelasnya ulama atau orang awam seperti kita? Ulama. Termasuk qunut subuh. Qunut subuh itu, Pak, beda pendapat. Iki dalile kuat apa lemah. Termasuk baca Yasin malam Jumat. Panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir. Tafsir napa? Ibnu Katsir. Tafsir surat Yasin sama Ibnu Katsir diawali dengan menuliskan lebih dari 8 dalil keutamaan baca Yasin malam Jumat. Dados Yasinan boten. Ayo Muhammadiyah Yasinan boten. Kula niki majelis tabligh Muhammadiyah Kabupaten Malang. Tapi ten Malang dicing, iki ngriwuki sitok iki. Pecaten ae sitok iki jare. Muhammadiyah kok Syafi'i jare. Nah, ayo mana Muhammadiyah? Yasinan boten? Lho boten. Dalilnya lebih 8, Pak, lebih 12, Pak. Yasin malam Jumat diampuni dosanya. Loh, khawatir kejebak ya. Engkau diwara dhaif. Nah, itulah, Pak. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalilnya kuat, maka orang yang yasinan ikut Ibnu Katsir. Sementara ulama yang lain mengatakan keutamaan surat Yasin dalilnya lemah. Nah, ya wis kintun panjenengan mawon tumut ingkang pun ngono kok kere-keran. Gak kesel ta, Pak? Yasinan tuh bid'ah. Sing gak yasinan iki Muhammadiyah. Wah. Sampai kapan? Sudah, ini yang ke berapa? 3. Nomor 4. Dola wis. Astagfirullahaladzim. Panjenengan terus kula wong sulit tebih, Pak. Sudah, yang keempat. Dalilnya sampai lupa nggih mboten. Dhaif sahih sepakat sahih. Lah kok sih beda maneh? Encene ulama iki senengane beda ae kok. Ini dalilnya tadi sampai wis sampai. Lali ya ora lali. Sokeh. Lah kok sih beda pendapat? Ada apa lagi ini? Kok seneng membeda pendapat? Ternyata karena perbedaan memahami dalil. Perbedaan memahami dalil. Contoh, saya cerita tadi, tempat imam ini tidak boleh lebih tinggi dibanding tempat makmum. Mireng nggih? Tempat imam, mihrabnya imam tidak boleh lebih tinggi dibanding lantainya makmum. Galek enten boten imamane luwih dhuwur. Terus pripun hukume? Duka. Paling enak wis duka, Ustaz. Timbang keliru mana ya? Dijebak terus ket Mang. Bu, pripun Bu? Angsal boten Bu? Bu. Angsal poligami, Bu. Lah kok poligami? Laki-laki itu, Pak, kalau istrinya lebih dari satu, itu laki-laki hebat. Sepakat? Oh, dalilnya sahih ini, Pak, sahih. Ya apa? Bukan hadis Quran. Ya apa? Cocok, Bu? Sahih loh dalilnya, Bu. Dalilnya sahih, ayo. Setuju, Bu? Babano sahih gak setuju, Ustaz? Masya Allah, ibu-ibu top. Sudah, lanjut. Kenapa ini kemudian dilarang? Ada hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman. Dia sholat tempatnya lebih tinggi dibanding makmum. Kalian Abdullah bin Mas'ud ditarik.
Setelah ditarik, selesai sholat disanjangi. Hudzaifah, mosok sampean lali, Kanjeng Nabi menging ndak boleh sholat imamnya lebih tinggi dibanding makmum. Lah terus sakniki lek enten masjid pengimamane luwih dhukur pripun? Bongkar. Deling nih, tarik imame. Dipentung kentongan sampean. Bagaimana? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalilnya sahih, dalilnya sampai semuanya tidak lupa, tapi memahami dengan cara yang berbeda. Yang satu mengatakan dilarang ketika tingginya melebihi lutut. Lutut niku napa? Dengkul. Lek boten melebihi lutut masih ditoleh. Nah, artinya dalil tunggal cara memahami contoh lain, Nabi ngirim sahabat perang ke Bani Quraidah. Orang Yahudi boten purun bayar jizyah, diperangi. Wasiatnya Rasul satu, jangan satu orang pun di antara kalian sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Jelas boten? Dilarang sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Jelas nggih? Berangkat gruduk. Belum sampai di Bani Quraidah badhe adzan maghrib. Lho ya apa terus? Niki dereng dugi ten Bani Quraidah tapi pun badhe adzan maghrib. Para sahabat terpisah dua. Sing setunggal salat ae rek. Lho gak oleh kalau Kanjeng Nabi salatnya di Bani Quraidah. Yang lain mengatakan tidak bisa, sholat itu waktunya oleh Allah ditentukan, gak oleh telat, iki maghrib. Akhirnya sebagian sholat, sebagian tidak sholat karena nunggu sampai di Bani Quraidah. Padahal dalilnya sama loh, pemahamannya berbeda. Setelah mereka pulang ke kota Madinah, lapor Kanjeng Nabi, karena kami ini belum sampai di Bani Quraidah, tapi sampun badhe adzan maghrib, belum sholat asar, maka kami sholat walaupun tidak di Bani Quraidah. Sementara yang lain sholat asarnya ba'dal isya, tapi nurut sholatnya di tempatnya Bani Quraidah. Napa sanjange Kanjeng Nabi? Karo-karone keliru loh. Kenapa? Maksud saya kalian ketika jalan itu cepat sehingga kalian bisa sampai di Bani Quraidah sebelum adzan maghrib. Akhirnya kalian sholat di sana lho Pak. Dalilis tunggal sami-sami sahih, nggih mboten enten ingkang supe tapi pemahamannya mboten usah. Semua diberi keluasan, tapi ingat yang boleh menafsirkan dalil ulama. Panjenengan, saya, semuanya cukup sami'na. Terakhir penutup. Apa sebab perbedaan pendapat ulama? Beda situasi tempat keluarnya fatwa. Perbedaan apa? Situasi. Contoh, Imam Syafi'i, hampir semua fatwanya Imam Syafi'i ada dua. Fatwa lama, fatwa baru. Pertanyaan, kenapa kok ada fatwa lama, fatwa baru? Apa Imam Syafi'i berganti pendapat? Tidak. Karena yang satu di Irak, yang satu di Mesir. Karena keadaan Irak berbeda dengan Mesir, maka fatwanya kalau suka dicontoh gampang. Panjenengan lek bidal haji, bidal umroh. Ada perempuan asli Arab Saudi pakai baju putih? Enten mboten? Terus perempuan Arab Saudi pakai baju warna apa? Hitam. Saya mau tanya sekarang, kenapa perempuan Arab Saudi tidak pakai baju warna putih? Jawaban, gampang kotor. Terus kebiasaan, terus nerawang, terus karena Pak, baju warna putih
itu identik dipakai oleh laki. Kalau ada perempuan pakai putih dianggap menyerupai laki-laki. Padahal Rasul melarang, tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki, atau sebaliknya laki-laki menyerupai, tidak boleh. Nah, sementara di Saudi umumnya putih dipakai laki, maka perempuan tidak boleh pakai putih. Saya mau tanya, fatwa Saudi dibawa ke Indonesia bisa enggak? Saged mboten? Perempuan Indonesia dilarang pakai mukena warna putih. Woi, iki sak masjid kena kabeh, dosa kabeh. Kenapa tidak bisa dibawa ke Indonesia fatwa Saudi? Karena sing lanang mboten jelas niki, sing lanang niki lho, ya apa? Ya nek putih, nek abang, nek ireng, abu-abu. Maka ketika laki-lakinya pakai baju berwarna yang berbeda, maka tidak ada warna khusus, maka perempuan pakai baju warna apapun tidak dianggap menyerupai laki. Itu menunjukkan karena beda tempat menjadi perbedaan pendapat. Nah, terus penutup singkat 3 menit. Terus sikap kita bagaimana kalau ada berbeda pendapat? Nomor 1, husnudzon, berbaik sangka. Maksudnya husnudzon bagaimana? Panjenengan pengen mlebet swarga, kula nggih pengen mlebet swarga. Panjenengan niate ibadah, kula nggih niate ibadah. Panjenengan niki pengen mendekat kepada Allah, saya juga kepengin mendekat kepada, itu husnudzon. Cuma kita memilih cara yang berbeda. Nomor 2, tidak boleh memaksumkan seorang ulama pun. Tidak boleh memaksumkan. Memaksumkan itu apa? Enggak. Maksum itu tidak bersalah. Seorang ulama pun, pokoknya iki sing ngomong gak mungkin keliru, enggak boleh. Karena setiap ulama ada kemungkinan berbuat kesalahan. Sekarang Pak, kenapa orang fanatik? Karena nganggep lek kelompokku orang mungkin salah, lek organisasiku orang mungkin salah, lek masjidku orang mungkin. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Jadi apapun yang terjadi, pokok gotekku, masjidku, ustadku, kelompokku gak mungkin salah. Maka Imam Syafi'i bilang apa? Ra'yi shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus shawab. Pendapatku betul, tapi tidak menutup kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi tidak menutup kemungkinan boleh jadi benar. Enak, cek boten kadung ngotot kisinan tibakno keliru. Nah, maka nomor 2, jangan menganggap ulama kita tidak mungkin salah. Semua normal Pak, salah niku nggih ya. Mboten usah isin biasa. Yang isin niku wis salah ngotot. Enten mboten? Wis keliru ora iso. Terus ya ora iso. Neraka nar wala. Nggak boleh. Nomor 3, tetap perbedaan pendapat tidak berarti perpecahan. Nomor 3 apa? Perbedaan pendapat tidak berarti perpecahan. Loh, beda silahkan, sing penting tetap seduluran. Ngoten nggih ya? Ora apa-apa sampean beda, masjid kono masjid kene, alah padha-padha mlebu masjite. Lah sekarang ini repot, sing mlebu masjid dirusui, orang Islam masuk gereja dibelani. Lho ya apa? Nah, ini maka hati-hati. Terakhir yang keempat, ingat, supaya kita menyikapi perbedaan pendapat dengan baik, ingat, kita ini umat Islam bersaudara bukan karena mazhab, bukan karena satu masjid, bukan karena tunggal guru, tapi karena kita syahadatnya sama. Syahadatnya sami, rukun Islamnya sama, rukun Islamnya sama, nabine sami, kiblate sami. Mosok mek beda kunut lah kok eker-ekeran.
Kenapa perbedaan yang sedikit justru memunculkan permasalahan, kita melupakan persamaan yang sangat banyak. Maka hati-hati, biasanya dikatakan oleh ulama fikih, man kathura inkaru man qalla man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Orang yang ilmunya sedikit biasa nih gampang nyalah nih. Orang yang ilmunya sedikit banyak mengingkari orang lain. Tapi lah ilmu wis akeh, lho kok ngono? Ngono ya ora apa-apa, ya enek dalile, cuma aku milih sing model ngene. Loh, kok model ngene? Model ngene ya ora apa-apa, lek sampean ngono ya monggo. Kula milih sing kados ngeten iki, panjenengan milih kados ngeten nika nggih mboten napa. Nah, maka nomor 1 ingat. Nomor 1 tadi apa? Husnudzon. Nomor 2, jangan memaksumkan ulama. Biasa kalau ada keliru-kelirunya biasa. Nomor 3, perbedaan tidak berarti perpecahan. Nomor 4, ingat, kita diikat oleh 2 kalimat syahadat. Selama syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, Allahnya sama, kiblatnya sama, kitabnya sama, hadisnya sama. Kenapa? Yang banyak sama kita lupakan, malah eling sing tidak sama. Kurang lebihnya mohon maaf.